8 prinsip-prinsip dalam pengajaran orang dewasa. Prinsip-prinsip dalam pengajaran orang dewasa meliputi 8 prinsip. Yang pertama adalah belajar adalah berubah, yaitu dengan belajar orang bisa mengalami perubahan, baik perubahan dalam segi pengetahuan, sikap, ataupun perilaku yang menjadi lebih baik dan memiliki wawasan yang lebih luas. Memperoleh informasi pengetahuan baru merupakan bagian kehidupan orang dewasa setiap hari, sehingga orang dewasa mencari kesempatan belajar karena belajar adalah proses individual. Contoh, pada saat panen, kebanyakan petani yang belum mendapat pengarahan, mereka hanya membuang jerami atau hasil panennya begitu saja. Padahal, di sisi lain itu bisa digunakan sebagai pupuk organik ataupun mulsa. Yang kedua adalah orang dewasa harus ingin belajar, yaitu orang dewasa memilih bagaimana aktivitas belajar sehingga orang dewasa besar kemauannya, rasa ingin tahunya tentang semua hal, sehingga orang dewasa hampir setiap hari selalu membaca apa saja untuk dijadikan inspirasi atau pengalamannya, sehingga menurutnya hasil pencapaiannya belajar berhubungan langsung dengan motivasi dirinya sendiri. Contohnya, dari hasil pembelajaran tadi akan bermanfaat untuk dirinya sendiri dan menjadi sebuah motivasi ke depannya. Yang ketiga adalah orang dewasa belajar sambil berbuat, yaitu orang dewasa belajar paling tepat melalui partisipasi langsung dalam proses belajarnya. Dengan menggunakan pendekatan induktif untuk belajar seperti studi kasus, bermain peran, dan demonstrasi, maka orang dewasa akan berpartisipasi langsung dan mengurangi hambatan yang terjadi saat belajar seperti penghargaan yang rendah, tidak percaya diri pada kemampuan sendiri, ketakutan akan ejekan atau kegagalan, sehingga bersama-sama bisa mengatur kegiatan yang menjamin keberhasilan. Contohnya, saat pembelajaran orang dewasa, kebanyakan mereka akan mengabaikan para pendidik jika yang disampaikan tidak relevan. Sebaiknya, sebagai pendidik memberikan sebuah materi dan memberikan sebuah prakteknya agar para orang dewasa tidak bosan saat pembelajaran. Yang keempat adalah fokus pada permasalahan nyata, yaitu orang dewasa belajar fokus pada pengetahuan dan keterampilan yang memiliki aplikasi langsung, karena orang dewasa tidak punya waktu atau kesabaran untuk belajar informasi yang tidak relevan dengan menggunakan pendekatan induktif untuk belajar, seperti menggunakan situasi nyata untuk belajar, mengidentifikasi dan merumuskan suatu masalah, mengusulkan alternatif solusi, dan membangun kesimpulan. Maka orang dewasa akan ikut berpartisipasi dalam proses belajar. Contohnya, saat pembelajaran, alangkah baiknya pendidikan teori dan praktek yang memacu pada permasalahan yang nyata, karena hanya dengan teori tanpa praktek saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah di sekitar. Yang kelima adalah pengalaman mempengaruhi belajar, yaitu belajarnya orang dewasa akan berkurang apabila yang dipelajari itu sudah ia dapatkan pengalamannya, akan tetapi tergantung lebih dan kurangnya pengalaman yang ia dapatkan. Namun, belajar kembali sangat diperlukan dalam masyarakat saat ini karena untuk memperoleh informasi terbaru dan pengetahuan yang lebih maju. Yang keenam adalah lingkungan belajar informal, yaitu orang dewasa ketika belajar ingin diberikan keleluasaan dalam proses belajar. Kalau terlalu keras atau ketat, maka akan menghambat kegiatan belajarnya, karena prinsip belajar orang dewasa tidak ingin digurui. Contohnya, ketika pembelajaran berlangsung, orang dewasa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan berinteraksi dengan peserta didik lainnya. Yang ketujuh adalah variasi metode pembelajaran, yaitu cara pembelajaran orang dewasa yang disesuaikan dengan apa yang diinginkannya. Dengan pembelajaran sesuai apa yang diinginkan, maka akan timbul motivasi belajar dan akan berpartisipasi aktif pada kegiatan pembelajaran tersebut. Yang kedelapan yaitu pendampingan bukan nilai, yaitu orang dewasa mengevaluasi pencapaian atau performanya secara pribadi.
Saat pembelajaran, hindari penerapan standar yang ketat ataupun keras, kecuali saat dibutuhkan seperti untuk keahlian khusus ataupun kebutuhan sertifikasi. Cara pembelajaran: orang dewasa ingin mendapatkan pengalaman atau keuntungan dalam hasil belajarnya, tidak menginginkan nilai. Karenanya, motivasi belajar dan hasilnya untuk kepentingan dalam hidup di masa-masa mendatang.